Alkitab udah catat, mujizat tidak selalu sama dengan iman. Jangan sampai kita meletakkan iman kita dasarnya adalah mujizat. Siapa yang perlu mujizat di tempat ini? Dari wajah-wajahnya kayaknya perlu. Saya sampaikan ini bukan berarti kita gak butuh mujizat. Bukannya di depan masih butuh mujizat? Badan udah makin kurus? Oh gak makin gemuk ya. Tapi gini, yang di depan masih butuh mujizat. Saya percaya gini, kita semua yang punya masalah, kelihatan dari muka-mukanya, perlu mujizat dari para Tuhan. Tapi gini, jangan sampai kita jadikan mujizat sebagai dasar. Mujizat itu cuma fasilitas yang Tuhan berikan sama kita. Supaya gini, perjalanan kita sampai kepada tujuannya. Shalom semua. Sekali lagi shalom. Oke, agak lemes ya. Padahal tema kita hari ini adalah iman yang tak tergoyahkan gitu ya. Jadi saya mau lebih semangat dari tadi, bisa? Shalom semua. Sekali lagi shalom. Gitu, itu 3/4 lebih semangat dari tadi. Tapi saya percaya gini. Hari ini saya bilang kalau tadi doa pagi kemarin, tema yang kita berikan sepanjang bulan ini kita bahas soal iman, tepat saya bilang. Kenapa tepat? Karena sepertinya keadaan tidak baik-baik aja, benar ya? Saya gak tahu teman-teman mengalaminya atau tidak, tapi sepertinya keadaan bangsa kita gak baik-baik aja. Makanya hari ini diperlukan iman yang tak tergoyahkan. Makanya firman Tuhan juga catat ya, masa-masa terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Jadi teman-teman jangan alergi dengan masa sukar, karena masa sukar pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi concern kita hari ini adalah gini, ketika masa sukar terjadi dalam kehidupan kita, masihkah kita berpegang teguh sama Tuhan? Ketika masa sukar terjadi dalam kehidupan kita, masihkah kita tetap percaya sama Dia? Itu yang menjadi persoalan, makanya kita hari ini mau membahasnya. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan gini. Siapa yang setuju kalau janji Tuhan pasti tergenapi? Teman-teman setuju itu? Siapa yang setuju kalau janji Tuhan pasti tergenapi? Teman-teman mau tahu salah satu janji Tuhan yang pasti tergenapi dalam kehidupan kita apa? Oke, ini salah satu janji Tuhan yang saya percaya pasti tergenapi gitu ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Katakan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan dari ini kita belajar apa sih? Goncangan pasti terjadi. Goncangan mesti ada. Dan mungkin hari-hari ini sedang terjadi. Makanya saya catat iman yang tidak tergoyahkan bukan iman yang tanpa goncangan. Justru dalam goncangan iman kita tetap teguh. Hari ini gini, apakah goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita tetap teguh? Berita-berita di luar sana pergantian lah dan lain sebagainya bergejolak, nggak cuma di Indonesia saya percaya. Apa kita tergoncang imannya? Goncangan akan terjadi. Saya berdoa gini, orang-orang yang percaya, apalagi yang di Rumah Harmoni, adalah orang-orang yang punya iman yang teguh. Amin. Nah makanya firman Tuhan katakan gini. Jadi ini yang dicari sama Tuhan ketika dia datang kembali. Di Lukas 18 ayat 8b katakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Jadi firman Tuhan ini katakan ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati kita bergereja hari ini? Ketika manusia itu datang, adakah ia mendapati kita sedang beribadah hari ini? Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya gini, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati kita masih beriman kepada Dia? Saya bukan berarti bilang beribadah itu gak penting, bukan. Tapi jangan sampai ketika kita beribadah, tapi iman kita bukan iman yang kuat, bukan iman yang tak tergoyahkan. Jangan. Dia gak bilang ini, jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati kita lagi melayani Dia atau enggak? Bukan itu yang dicari. Saya bukan bilang melayani itu gak penting, bukan. Tapi jangan sampai ketika kita melayani, yang kita layani adalah ambisi kita. Yang kita layani adalah egoisnya kita pengen tampil aja dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Karena yang anak manusia itu datang dan cari adalah, dia ingin mendapati apa? Apakah ada iman di Rumah Harmoni ini? Tuhan gak pernah tertarik dengan performa kita, percayalah. Gembala kadang tertarik dengan performa kita. Tapi yang Tuhan paling tertarik, teman-teman mau tahu apa? Tuhan tertarik sama hati kita.
Apakah didapati gini, kita menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan? Apakah didapati hati-hati yang murni, yang tidak hanya beribadah, yang tidak hanya melayani, tapi hati yang tertuju dan terpaut sama Tuhan? Itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Makanya sekali lagi saya berdoa, jika anak manusia itu datang, yang mendapati iman di rumah harmoni ini. Yang mengerti katakan amin. Nah, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya iman kita murni, supaya ketika anak manusia itu datang, dia mendapat iman, apa yang harus kita kerjakan? Next, sekali lagi. Jadi ini adalah, kelebihan, Ini kalau kita berbicara soal iman, pasti Ibrani 11 ayat 1 dibuka gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman udah hafal gitu ya, yang ikut overcome kita biasa menghafal ayat gitu ya. Jadi saya berdoa salah satu ayat yang Bapak Ibu mesti pelajari, mesti hafal adalah Ibrani 11 ayat 1. Apa katanya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Supaya iman kita tidak tergoyahkan, ada dua hal yang mesti ada dalam kehidupan kita. Itu adalah kombinasi antara dasar dan bukti. Ada begitu banyak orang yang merasa punya dasar yang benar, tapi hidupnya tidak terbukti benar. Ada orang yang gini, berusaha membuktikan iman dia kepada Tuhan, tapi dengan dasar yang salah. Nah, iman yang sejati adalah gini, kombinasi antara keduanya. Mesti ada dasarnya, mesti ada buktinya. Nah, pertanyaannya gini, apa dasar kita percaya sama Tuhan? Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk merenungkan sebentar, apa yang menjadi dasar, apa yang Bapak Ibu taruh sebagai dasar kita percaya sama Dia. Karena itu yang akan menentukan goyah atau tidaknya iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu yang menentukan apakah kita kuat ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Kita mesti tahu dasarnya apa. Nanti kita akan pelajari buktinya apa. Nah, apa dasar kita percaya sama Dia? Coba kita merenungkan, saya kasih waktu 30 menit gitu ya, kelamaan. Terhabis waktunya. Coba kita renungkan 30 detik, apa yang teman-teman taruh sebagai dasar. Ketika kita mengaku percaya sama Yesus, kita mengaku percaya, bilang Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita. Apa dasar kita? Coba next sekali lagi. Seringkali saya berdoa di sini nggak ada. Ini kenapa dasar itu penting? Karena Mazmur 11 ayat 3 katakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh? Artinya apa sih? Orang benar sekalipun, kalau dasarnya nggak benar, kalau dasarnya hancur, hancur hidupnya. Hancur imannya. Goyah imannya. Kenapa? Dasarnya tidak benar. Nah, apa dasarnya? Coba next sekali lagi. Jangan sampai ini terjadi. Karena ini banyak terjadi di luar sana. Cuman yang saya takutkan orang di luar sana masuk ke dalam gitu ya. Ada begitu banyak orang menjadikan mujizat sebagai dasar iman dia kepada Tuhan. Saya dengar cerita ini dari istri saya. Dia punya teman. Teman ini mengalami kecelakaan gitu ya. Ketika kecelakaan terjadi badan dia gak bisa gerak katanya. Jadi sakit gak bisa digerakkan. Lalu dia berdoa gini. Mungkin teman-teman familiar dengan cerita-cerita begini gitu ya. Dia berdoa, apa doanya? Tuhan kalau bisa sembuh saya mau melayani Engkau sungguh-sungguh. Saya mau jadi pendeta dan lain sebagainya. Teman-teman familiar dengan doa demikian? Tuhan kalau bisa, kalau saya gak bangkrut hari ini saya percaya. Saya akan memutuskan untuk melayani Engkau. Saya memutuskan untuk menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Engkau. Ini sama terjadi dengan temannya istri saya. Ketika dia kecelakaan dan gak bisa gerak, dia berdoa demikian. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Dia mengalami mujizat dan dia mengalami kesembuhan. Dan dia mulai sekolah Alkitab. Pada akhirnya dia jadi pendeta. Tapi hari ini teman-teman, terakhir katanya dia lagi foto berdua sama cewek. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia mendasar imannya dengan mujizat yang terjadi. Saya percaya kita familiar banget dengan doa-doa demikian. Kita berdoa gini, kalau Tuhan kalau hidup saya gak hancur, kalau saya sakit dan saya disembuhkan sama Tuhan, saya memutus untuk percaya sama Dia. Saya tidak akan tergoyahkan. Kalau mujizat jadi dasar kita percaya lagi nih, kita akan goyah. Nah, Alkitab memang beberapa kali mengaitkan mujizat dengan iman. Tapi Alkitab juga menunjukkan bahwa mujizat tidak selalu membuat orang percaya. Dari generasi ke generasi, kalau kita lihat bangsa Israel di padang gurun. Teman-teman, kalau kita selidiki Alkitab kita, kalau kita lihat bangsa Israel di padang gurun, kurang mujizat apa? Benar gak sih? Teman-teman tahu bagaimana cara mereka keluar dari Mesir? Mereka keluar dari Mesir dengan Tuhan kirim apa? 10 tulah. Benar gak sih? Tuhan kirim 10 tulah supaya bangsa Israel bisa keluar dari
Ketika mereka kena tulah pertama, kena tulah kedua, kena tulah ketiga, sampai berikutnya pada akhirnya Firaun menyerahkan mereka untuk bisa keluar dari bangsa Mesir. Teman-teman tahu Firaun juga mirip-mirip sama kita, gak rela, benar gak sih? Apa yang dilakukan bangsa Firaun? Bangsa Mesir? Mengejar. Ketika mereka mengejar, di depan mereka ada apa? Laut Teberau, di belakang mereka ada pasukan Firaun. Yang terjadi apa sih? Mujizat terjadi. Begitu banyak mujizat terjadi mengiringi bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan cuma itu, ketika dia di padang gurun, makanan mereka apa? Mana. Teman-teman tahu, mana itu saya sih gak pernah ngerasain. Tapi saya percaya itu fresh from the heaven. Makanan mana ini segar setiap pagi katanya. Gak boleh disimpan banyak karena setiap pagi nanti ada lagi. Ada mana terjadi, gak cuma ada mana. Ketika di padang gurun, panas-panas banget, dingin. Mujizatnya apa? Disediakan tiang awan dan tiang api, gak cukup sampai situ. Padang gurun ada air gak kira-kira? Biasa kalau jet li gitu ya, orang kalau lagi nyari itu kan biasa bawa bekal air kan. Minumnya dikit-dikit. Bangsa Israel tahu keluar airnya dari mana? Katakan dari batu. Batunya dipukul keluar, airnya tawar atau manis? Tawar pertamanya. Bosan minum air tawar, bilang ke Tuhan, Tuhan saya pengen dong Coca-Cola dan lain sebagainya. Dilempar kayu jadi manis airnya. Teman-teman mungkin gak ada burung di padang gurun? Gak mungkin. Tapi mereka bisa makan burung di padang gurun. Artinya apa sih? Bangsa Israel keluar dari padang gurun, dari Mesir dan lain sebagainya. Dengan satu mujizat ke mujizat yang lain. Melihat begitu banyak mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi di akhir kisah bangsa Israel yang di padang gurun? Ada berapa yang masuk ke tanah perjanjian? Cuman ada 2. Hanya ada sedikit orang yang percaya walaupun melihat mujizat. Ada generasi Elia dan Elisa. Teman-teman kalau teman-teman suka nonton film action gitu ya. Teman-teman tahu pernah lihat John Wick 1 lawan berapa? Banyak ya. Terakhir John Wick 4 atau 5 tuh. Lawannya Donian gitu ya. Oh, gak apa-apa. Mungkin teman-teman jarang nonton ya gak apa-apa gitu. Tapi itu film yang keren tapi konyol gitu. Satu bisa lawan kayak Rambo dan lain sebagainya. Satu bisa lawan banyak. Teman-teman tahu Elia lawan berapa orang? Ketika Elia melawan berapa? Teman-teman tahu? 450 Baal. Jadi kalau Ip Man lawan berapa tuh? Sekumpulan orang karate gitu ya. Ya paling 30, 40, 50. Tapi kalau Elia melawan 450. Dan levelnya bukan ecek-ecek. Lawannya siapa? Nabi, katakan nabi. Kalau lawannya babi lebih gampang gitu ya. Tapi lawannya apa? Kalau babi kan kita jadiin kecap, kita goreng tepung dan lain sebagainya. Tapi lawannya nabi 450. Dan kita lihat gitu. Ketika Elia berdoa. Kalau dewanya doa gimana? Berteriak, berseru. Terakhir mereka menyakiti diri mereka sendiri. Itu yang 450 Nabi Baal kerjakan. Tapi teman-teman tahu apa yang Elia doakan? Tuhan, aku berdoa. Biar mereka melihat ada Allah yang hidup di bangsa Israel. Ketika doanya yang simple itu dilakukan sama sama Elia, apa yang terjadi? Api turun dari langit membakar korban dan lain sebagainya yang terjadi. Dan teman-teman tahu Elia matinya nggak mati? Wah, gimana bahasanya nih? Matinya nggak? Kenapa nggak mati? Karena dia diangkat sama Tuhan. Dia bangkit dari kematian dan dia begitu banyak mujizat. Tapi yang kita tahu hanya sedikit orang yang percaya sama dia. Generasi ketiga, generasi siapa? Kalau Yesus, kita ceritakan mujizat yang Yesus kerjakan, kayaknya 28 menit yang tersisa gak akan cukup. Ada begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan pada saat dia 3,5 tahun melayani, benar? Tapi ayat yang ditampilkan di Yohanes 12:37 katakan, dan meskipun Yesus mengadakan apa? Begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak. Ada begitu banyak orang yang melihat mujizat, mengalami mujizat, lihat di depan mata mereka. Mungkin istrinya disembuhkan, mungkin suaminya disembuhkan. Tapi gini, mereka gak percaya juga sama Tuhan. Dia lihat mungkin adiknya, kokonya dan lain sebagainya mengalami mujizat, mengalami terobosan. Tapi dia gak percaya juga sama Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Alkitab udah catat, mujizat tidak selalu sama dengan iman. Jangan sampai kita meletakkan iman kita dasarnya adalah mujizat.
Siapa yang perlu mujizat di tempat ini? Dari wajah-wajahnya kayaknya perlu. Saya sampaikan ini bukan berarti kita gak butuh mujizat. Bukannya di depan masih butuh mujizat? Badan udah makin kurus? Oh gak makin gemuk ya. Tapi gini, yang di depan masih butuh mujizat. Saya percaya gini, kita semua yang punya masalah, kelihatan dari muka-mukanya, perlu mujizat daripada Tuhan. Tapi gini, jangan sampai kita jadikan mujizat sebagai dasar. Mujizat itu cuma fasilitas yang Tuhan berikan sama kita. Supaya gini, perjalanan kita sampai kepada tujuannya. Kekristenan itu adalah sebuah perjalanan, setuju? Di dalam perjalanan ada masalah. Dalam perjalanan ada tikungan. Dalam perjalanan ada begitu banyak hal yang buruk mungkin terjadi. Mujizat diberikan sama kita supaya gini, kita kuat tetap berjalan bersama dengan dia di dalam perjalanan iman kita. Mujizat diberikan sama kita, bukan kita taruh sebagai dasar. Karena kalau kita taruh sebagai dasar, ketika mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita mundur daripada Tuhan. Kalau kita jadikan mujizat sebagai dasar, ketika jawaban doa kita tidak diberikan sama Tuhan, kita merasa Tuhan jahat banget sama kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah hari ini, jadikan mujizat bukan sebagai dasar. Jadikan mujizat sebagai fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan kita, menemani perjalanan kita. Supaya perjalanan kita sampai kepada tujuannya. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, apa yang menjadi dasar biasanya orang percaya? Yang kedua, katakan ikut-ikutan. Ada banyak yang sekali lagi saya berdoa nggak ada di sini. Ada orang yang ke gereja, ada orang yang percaya Tuhan, ada orang yang gini merasa menyerahkan hidupnya sama Tuhan karena ikut-ikutan. Mungkin istri bilang gini, ya saya mah ikutin suami aja. Suami kan kepala rumah tangga, dia mau Kristen ya saya Kristen, dia mau ke gereja ya saya ke gereja. Ya istri ikut suami lah, suami kan pemimpin, saya ikutin dia. Dia kalau nggak ke gereja saya juga nggak ke gereja. Banyak orang yang gini ke gereja atau percaya sama Yesus karena ikut suaminya. Bukan karena keputusan dia pribadi. Bukan karena dia mengerti dan mengenal Allahnya. Bukan, tapi karena dia ikut ada suaminya ikut istri ada. Ada begitu banyak kasus. Suami-suami menjadi orang Kristen dalam hidup karena kalau saya nggak jadi orang Kristen, mertua saya nggak kasih izin kan gitu kan. Kalau saya nggak jadi Kristen, saya nggak percaya sama Tuhan, ya ribet nanti pada ujungnya mertua saya nggak kasih dan lain sebagainya. Kita begitu banyak pria-pria dari tampangnya di sini nggak ada yang ke gereja, yang percaya Tuhan karena ikutin mau istrinya. Kamu ya kalau nggak percaya Tuhan tidur di luar, gitu. Tapi seringkali itu yang terjadi. Kita cuma ikut-ikutan aja. Ada begitu banyak anak-anak yang ikut orang tuanya aja. Kenapa kita percaya sama Yesus? Kenapa hari Minggu kita ke gereja? Ya kalau enggak, saya enggak dapat duit jajan kan gitu. Ada begitu banyak orang tua yang nahan duit jajan, dikasihnya pas kapan? Ya anaknya pulang dari gereja gitu ya. Jadi enggak banyak anak yang ke gereja sih ke gereja, tapi main HP terus. Ke gereja sih ke gereja, tapi pikirannya enggak di gereja. Kenapa? Dia ke gereja supaya dapatkan uang jajan aja. Ikut-ikutan. Hari gini, jangan sampai iman kita taruh karena kita ikut suami. Karena kita ikut istri. Karena kita ikut orang tua. Karena orang tua ikut anak dan lain sebagainya. Jangan sampai itu yang terjadi. Karena kalau itu yang terjadi, goncangan datang, percaya gini, kita gak akan pernah kuat. Iman kita harus taruh di mana? Kalau pada dasar yang benar. Dasar yang benar. Yang teman-teman harus taruh di dalam iman kepercayaan kita adalah gini. Karya salib dan kebangkitan Tuhan. Kalau hari saya masih on fire melayani. Kalau hari saya masih mau melayani Tuhan. Dan teman-teman beberapa juga demikian. Harusnya itu karena apa? Kita mengerti Yesus yang terlalu baik dalam kehidupan kita. Yang tebus kehidupan kita. Kalau kita gak jadikan penebusan Tuhan, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan sebagai dasar kita percaya dan mengiring dia, percayalah kita gak akan pernah kuat. Saya percaya dalam pelayanan-pelayanan kita mungkin kita gak dianggap. Mungkin kita dipandang sebelah mata. Kita mungkin tidak dihargai dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini kita masih berjalan, kita masih mau melayani. Di luar sana kita seringkali kita melayani orang lain, kita dimanfaatkan. Pernah dimanfaatkan? Kita didatangin ketika ada maunya dong, pernah? Lagi ada maunya, nyarinya siapa? Lagi ada masalah nyarinya kita, tapi lagi seneng,
Dia pergi sama yang lain. Ya gak apa-apa juga. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita masih melayani Tuhan. Kita mau hidup tidak untuk diri kita sendiri. Kita mau hidup untuk kerajaan Allah. Harusnya menjadi dasar kita adalah karena Yesus yang sudah terlebih dahulu. Begitu baik dalam kehidupan kita. Menebus kehidupan kita. Bahkan gini, dia bangkit selamatkan kehidupan kita. Kalau itu yang jadi dasar iman kita pada hari ini. Saya percaya gini, iman kita akan kuat. Dunia boleh goncang, masalah boleh ada, keadaan boleh menekan kehidupan kita. Tapi kalau dasarnya adalah karya salibnya Yesus, kebangkitannya Yesus, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Makanya kita pede bilang gini di ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 35 gak akan bisa terjadi, kita gak akan pede bacanya. Kalau ayat 34 tidak terjadi. Jadi kalau teman-teman baca nanti di Alkitab kalian ada, boleh dibuka Roma 8 gitu ya. Ayat 31-nya itu perikopnya tentang keyakinan iman. Itu perikopnya. Jadi ayat 31 mulai berbicara soal keyakinan iman. Keyakinan iman itu apa? 34 dijelaskan. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Jadi yang menjadi dasar keyakinan iman mereka adalah Kristus yang telah mati. Dan yang lebih lagi yang telah bangkit. Kalau kita mengerti ini, kita baca ayat 35 lebih pede. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Jawabannya apa? Yang gak ada, kenapa? Dasarnya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Penindasan kah? Kesesakan kah? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saya kemarin bilang di doa pagi, mungkin ayat 35 ini belum pernah kita alami. Ada yang pernah mengalami penindasan di sini? Ya paling mentok kan kita dibully di sekolah ya kan? Tapi kan sebatas itu aja. Ada yang ditindas karena kebenaran? Ada yang mengalami kesesakan, penganiayaan ada? Kelaparan, puasa bukan karena Tuhan tapi karena gak ada duit pernah. Ketelanjangan, bahaya atau pedang. Kita mungkin belum mengalami ayat 35, mungkin belum. Tapi saya gak nakutin teman-teman. Mungkin suatu hari kita akan mengalaminya. Kalau kita mengalami ayat 35, kalau dasar iman kita adalah kematian, penebusan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Saya percaya gini, penindasankah, penganiayaankah, telanjangkah, pedangkah, bahaya apapun yang menerka di depan kita. Saya percaya gini, kita tidak akan pernah menyangkal Yesus. Kenapa? Dasar kita kuat. Kalau dasarnya mujizat, ketika ayat 35 ini terjadi, kita akan gampang banget meninggalkan Tuhan. Kalau dasar kita adalah ikut-ikutan, percayalah ketika ayat 35 ini terjadi, kita gak akan kuat. Nah saya berdoa kita gak mengalami ayat 35 tentunya. Tapi kalau kita alami hari ini, persiapkan dirimu. Miliki iman yang teguh. Dasar yang kokoh di hadapan Tuhan. Yaitu firman-Nya. Dan karya salibnya di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi itu dasarnya. Nah buktinya apa? Jadi tadi iman yang sejati adalah kombinasi antara dasar dan bukti. Apa bukti kita percaya Tuhan? Apa bukti iman kita gak tergoyahkan? Ada dua. Tapi saya gak membahas ini pada hari ini. Karena saya lebih tertarik 19 menit ke depan saya mau bahas ada 3 jebakan gitu ya. Jadi ini buktinya nanti kita akan bahas lain kali. Orang yang beriman sama Tuhan, orang yang dasarnya adalah firman Tuhan. Orang yang dasarnya adalah penebusan Tuhan. Hidupnya pasti total surrender. Katakan total surrender. Yang kedua total obedience. Orang yang dasarnya adalah firman Tuhan. Orang yang dasarnya adalah penebusan Tuhan. Orang yang pasti berserah penuh sama Tuhan. Tadi pujian juga katakan demikian. Orang yang berserah penuh sama dia. Orang yang taat secara total, bukan milih-milih. Kita gak bahas ini, kenapa? Karena waktunya gak cukup. Nanti saya mau bahas ini nih. Ada 3 jebakan yang membuat iman kita pada akhirnya goyah. Dan saya berdoa ini, jebakan-jebakan ini bisa kita hindari. Jebakan-jebakan ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalaupun itu terjadi, kita bisa menang atas yang mau katakan amin. Jebakan pertama namanya apa? Keadaan yang sulit gitu ya. Tadi saya nanya siapa yang setuju kalau bangsa kita gak baik-baik aja? Demo kemarin ada yang stok Indomie. Jujur. Yang 1 dus. Yang 2 dus. Goreng sama kuah kan gitu ya. Ada yang beli telur 3 kilo. Sarden berapa sarden? Salah satu orang yang paling panik ketika demo, teman-teman tahu siapa? Nyokap.
Nelpon mulu, anaknya tiga-tiga diteleponin. Udah beli ini belum, udah beli. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan hanya ketakutan dan kekhawatiran, tapi ada yang ketiga, teman-teman tahu apa? Namanya trauma. Jadi diteror anaknya gitu ya. Ayo beli. Mak udahlah gak usah. Gak akan terjadi apa-apa. Jakarta masih baik-baik aja. Enci gue aja masih ke kafe gitu ya. Emak gue di kampung nelpon dulu gitu ya. Udah beli Indomie belum? Akhirnya kita beli 1. Kayaknya kurang nih, beli Indomie 2. Jadi saya masuk kategori yang stok Indomie 2 gitu ya. 2 dus maksudnya. Jadi saya gak memungkiri kalau keadaan mungkin akan sulit. Tekanan pasti akan ada dalam kehidupan. Tapi saya percaya gini, keadaan tidak pernah menghancurkan iman kita. Keadaan hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Saya ulangi. Keadaan tidak pernah bisa menghancurkan iman kita. Keadaan hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Ketika tekanan datang dalam kehidupan kita. Percaya lagi nih, yang ditekan harusnya keluarnya apa? Kemuliaan Tuhan. Bukan sumpah serapah. Bukan kekhawatiran yang berlebihan. Bukan ketakutan yang berlebihan. Bukan hidup dalam kekhawatiran. Bukan. Harusnya ketika masalah keadaan sulit datang dalam kehidupan kita. Kita gak tinggal di dalamnya. Karena kita percaya ada Yesus di dalam kita. Amin. Saya tadi pas kita pre-service gitu ya. Teman-teman yang ikut pre-service tadi jam 9 sampai 9.30. Ketika pujian dinaikkan. Ketika doa dinaikkan. Saya di samping gitu ya, depan persembahan saya menjaga kotak persembahan supaya seperti Yesus ingin duduk di sebelah kotak persembahan. Jadi saya berdiri di situ, dalam hati saya bilang gini. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini keadaannya lagi sulit. Ada begitu banyak orang yang gini. Mau ke kiri salah, mau ke kanan salah, di depan pintunya ditutup. Ada begitu jemaat yang hari-hari ini mengalami kesulitan demi kesulitan, tekanan demi tekanan yang sedang dialami. Dan tadi relate banget sama WL tadi. Kayaknya kita mau menyerah. Kayaknya kita udah gak kuat lagi. Kayaknya kita udah gak bisa mempertahankan iman kita. Kayaknya mundur aja deh. Kayaknya ini terlalu sulit dan kayaknya kita meninggalkan iman kita aja deh. Atau kalaupun tidak sampai meninggalkan iman kita, kita merasa gini. Keadaan sulit ini tidak fair. Kata bahasa Ibrani tidak cengli. Kenapa gak cengli? Saya udah berusaha hidup benar. Nanti kita akan bahas poin ketiga. Kita merasa kalau kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Tapi yang terjadi hari-hari ini gini. Keadaan sulit terus menghantam kehidupan kita. Sehingga kita tergoda untuk menyerah. Kita tergoda untuk mundur. Udahlah, kayaknya kita gak usah melayani lagi lah. Makin melayani hidup makin berat. Kayaknya kehidupan saya udah cukup berat. Jangan ditambah-tambahkan sama memikirkan Jumat lagi. Udahlah gak usah pelayanan-pelayanan, hidupnya untuk diri sendiri aja. Yang penting saya hari Minggu masih ke gereja. Mungkin teman-teman belum meninggalkan iman, belum. Tapi kalau hari ini ada teman-teman yang mau menyerah, saya mau bilang gini. Keadaan sulit harusnya gak menghancurkan iman kita. Keadaan sulit harusnya bikin kita tetap berpegang teguh sama Tuhan. Daud ketika dia mau dilempari batu, teman-teman mau tahu dia dilempari batu sama siapa? Bukan sama musuhnya, bukan. Dilempari batu sama siapa? Sama pasukannya sendiri. Apa yang Daud katakan pada saat itu? Tuhan, aku mau menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Ketika masalah datang, Daud nangis sampai udah gak ada air matanya lagi. Dia nangis di hadapan Tuhan, tapi dia bilang gini pada akhir doanya, Tuhan, aku mau menguatkan kepercayaanku kepadamu. Tuhan, saya mau iman saya gak goyah. Tuhan, saya mau iman saya gak mundur sedikit pun. Karena saya percaya Tuhan yang adalah gembalaku. Tidak kekurangan aku. Dia menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia menuntun kehidupan kita. Dan saya percaya gini, bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Keadaan sulit yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini, percayalah ada jalan keluarnya. Ada maksud Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini seakan-akan pintunya tertutup, percayalah Tuhan akan bukakan pintu yang lain. Kalau hari ini seakan-akan ke kiri salah, ke kanan salah, mentok kanan kiri, depan belakang, percayalah Tuhan akan menggandeng kita. Dan dia akan meletakkan kita di tempat-tempat yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi hari ini jangan menyerah dulu. Yang harus kita kerjakan apa? Berserah sama dia.
berserah pada firman-Nya, berserah pada janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia tidak hanya menyertai kita di luar, dia menyertai kita di dalam. Dia menuntun kita dari dalam, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan yang baru. Sehingga dalam perjalanan ini, tekanan boleh ada, keadaan sulit boleh ada, tapi kita pasti keluar sebagai pemenang bersama dengan Yesus. Yang mau katakan amin. Next. Oke, jebakan kedua namanya, ada satu pembicara dari Amerika. Dia lagi bikin pelatihan. Bikin pelatihannya di mana teman-teman tahu? Di Cina. Ada 22 leader yang ikut pada saat itu. Dari tempat 22 orang ini ke tempat pelatihan 13 jam naik kereta. Mereka bikin pelatihan 3 hari 2 malam. Di sebuah tempat, di sebuah apartemen yang kecil. Kayu, gak ada AC. Mereka tidur di sana. Pada saat itu mereka bikin pelatihan dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Selama 2 hari berturut-turut. Lama gak? Mereka harus naik kereta, mereka gak ada AC dan lain sebagainya. Pada saat itu gini, si pendeta bule ini nanya, kalau kita bikin persekutuan begini, lalu kita ditangkap, apa yang terjadi? Teman-teman tahu apa jawabannya? Bapak akan dideportasi, kita akan masuk penjara selama 3 tahun. Jadi kalau orang Cina ini ketahuan melakukan ibadah, persekutuan dan lain sebagainya, mereka akan dihukum 3 tahun penjara. Pendeta ini nanya, dari 22 orang siapa yang pernah masuk penjara? Teman-teman tahu jawabannya berapa? 18. Dia masuk penjara. Ketika dia sharing, dia kasih pelatihan, dia bawa Alkitab 15. Dibagi-bagikan berarti ada berapa orang yang gak dapat? 7 orang yang gak dapat. Ketika dia bilang gini, buka 2 Petrus 1 ayat 1, teman-teman tahu mereka gak perlu buka Alkitab. Kenapa? Ternyata mereka menghafalnya. Pendeta ini nanya, kalian hafalnya di mana? Bukannya di Cina Alkitab gak boleh, disita dan lain sebagainya. Teman-teman tahu mereka menghafalnya di mana? Lagi-lagi di penjara. Terus dia nanya, bukannya di penjara gak boleh ada Alkitab? Memang tidak boleh Alkitab. Tapi berupa apa? Potongan-potongan, sobekan-sobekan. Ketika dia dapatkan itu, dia hafal. Dia berusaha menghafal secepat mungkin. Kenapa? Karena kalau ketahuan akan diambil. Di akhir pelatihan yang dilakukan oleh orang bule ini, dia bilang gini, apa yang bisa saya doakan buat kalian? 22 leader orang Cina ini bilang gini, kalian bisa bikin acara persekutuan ini dimanapun kalian berada. Saya mau Bapak berdoa buat kami supaya di Cina kita bisa beribadah dengan bebas. Kita bisa beribadah di mana aja, enggak ditangkap dan enggak dimasuk penjara. Teman-teman tahu apa yang dikatakan sama pendeta ini? Saya gak mau berdoa supaya kalian sama kayak kita. Karena kalau di tempat saya, kalau lagi macet, 1 jam aja, kita gak akan nyampe gereja. Tadi mereka berangkat berapa jam? 13 jam naik kereta. Kalau di tempat saya di Amerika, khotbah lebih dari 40 menit, jemaat udah mulai gusar. Di sini enggak, biasa kita khotbah 2 jam gitu ya. Tapi kalau di tempat lain 40 menit aja, 45 menit aja, kok lama sih gereja lu? Kenapa sih gak mau datang ke gereja kita lagi? Enggak, khotbah di tempat lu kelamaan. 40 menit aja kita gak kuat duduk. Mereka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Duduk dengan antusias. Kalau di sana, kalau duduknya bukan di tempat-tempat nyaman seperti ini, mereka gak akan datang lagi. Di sana, kalau gak ada AC, dingin seperti di sini, mereka gak akan balik lagi untuk beribadah. Saya gak mau berdoa supaya kalian sama kayak kami. Justru saya mau berdoa, biar kami sama kayak kalian. Punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh, punya iman yang tidak tergoyahkan. Nah hari ini gini, jangan-jangan zona nyaman bikin kita mandek. Jangan-jangan zona nyaman. Kalau mereka tadi ada beberapa orang gak dapat Alkitab dan lain sebagainya. Kita gak perlu punya Alkitab di rumah. Siapa yang masih punya Alkitab buku di rumah? Ada tapi gak pernah dibacakan gitu kan. Kita bisa akses lewat HP kita. Tapi ada yang hafal? Yohanes 1 ayat 17 ada yang hafal? Ada yang hafal tadi 1 Petrus 1 ayat 2? Kita gak ada yang menghafalnya.
Kenapa? Kita gini, saya nggak bilang, oh berarti pulang dari sini kita mesti menghafalnya. Bukan itu isunya. Tapi jangan-jangan zona nyaman bikin kita nggak bertumbuh imannya. Makanya hari ini saya mau bilang ini, keluar dari zona nyamanmu dan bangun keintimanmu sama Tuhan. Siapa yang rindu hidup intim sama Tuhan? Serius? Bener? Saya mau kasih ilustrasi boleh? Saya minta 2 orang. Tony boleh deh sama Patrick yang deket-deketan. Ini kenapa kalau setiap kali khotbah Patrick jadi ini. Berdiri di sini gak apa-apa. Satu hadap sana, satu boleh pulang. Oke. Punggung-punggungan. Itu dia. Jadi setiap kali kalau jawabannya adalah yes, maju 2 langkah. Oke? Jadi setiap kali pertanyaan saya, jawabannya adalah yes, maju berapa langkah? Pertanyaan pertama. Seberapa sering dalam keseharian kita gak sediakan waktu kita gak pernah merenungkan firman Tuhan, dan kita gak pernah membaca firman Tuhan secara sengaja. Pertanyaan kedua. Seberapa sering kita mengabaikan suara Roh Kudus? Ketika Roh Kudus tuntun kehidupan kita lebih taat sama perasaan kita daripada taat kepada firman Tuhan. Seberapa sering kita memilih ambil keputusan sendiri, kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, tanpa bertanya dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Seberapa sering kita gak menyadari bahwa Yesus 24 jam ada bersama dengan kita. Sehingga hidup kita, hidup suka-suka kita aja. Kita gak pernah menyadari sebenarnya kalau Yesus ternyata ada 24 jam bersama dengan kita. Seberapa sering kita main HP di gereja ketika firman Tuhan yang cuma 40 menit itu disampaikan. Buka TikTok, buka IG, buka Shopee, dan lain sebagainya. Buka live score gitu ya. Buka berita bola, itu kalau saya. Ini kalau pertanyaan dibacakan nanti poin ketiga gak dapet. Sekarang boleh balik. Harusnya ini suami istri ya. Seringkali gini. Kita ketika saya nanya siapa yang mau intim sama Tuhan, semuanya mau dan mengangkat tangan, setuju. Tapi seringkali kenyataannya dalam kehidupan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan bertentangan sama apa yang kita inginkan. Sama seperti orang yang diet mulai besok gitu ya. Pengen diet tapi gak pernah mulai besok terus gitu. Sama, kita berdoa, kita pengen intim sama Tuhan. Kita rindu, kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Kita rindu, kita gak hanya mengerti firman Tuhan, tapi kita mau lakukan dalam kehidupan. Tapi dalam kenyataannya kita semakin hari semakin jauh sama Tuhan. Kita seringkali berjalan mundur sama Tuhan. Lama-lama Tuhan jauh banget sama kita. Padahal Tuhan ada di mana? Dia ada di dalam kita, tapi rasanya kok jauh banget. Kenapa? Bukan Yesus yang menjauh, seringkali apa? Kitanya yang menjauh dengan aktivitas yang kita kerjakan. Kita gak pernah merenungkan firman Tuhan. Kita gak pernah melibatkan Yesus dalam kehidupan kita. Kita merasa gini, kalau kita ke fevet doang baru kita cari Tuhan. Hidup lagi enak, hidup lagi nyaman. Kita gak cari Tuhan. Kita gak merasa dekat sama Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Tapi ketika saya nanya siapa yang mau intim sama Tuhan, semuanya angkat. Itu yang terjadi. Tapi kenyataannya adalah ada jarak yang jauh antara keinginan dan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan. Sekali lagi pertanyaan saya, teman-teman rindu intim sama Tuhan? Lanjut. Pengen intim sama Tuhan? Setiap jawaban yes, maju 2 langkah. Oke? Seberapa kuat kemauan kita untuk kita menyediakan waktu minimal 30 menit untuk baca firman Tuhan, untuk renungkan firman Tuhan, untuk dengarkan satu khotbah di YouTube misalnya, baca buku dan lain sebagainya. Seberapa kuat lu punya keinginan untuk melakukan itu 30 menit minimal dalam kehidupan? Setiap hari dong. Seberapa kuat keinginan kita untuk mulai hari ini untuk melakukan, untuk mengiyakan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus
bukan dengan perasaan kita. Ya kalau nggak kuat nggak apa-apa, nggak usah maju. Bahaya nih. Ini pertanyaan masih ada 7 nih. Seberapa sering kita memilih, seberapa mau kita memutuskan untuk melibatkan Tuhan dalam semua tingkah laku kita. Ada Tuhan dalam pekerjaan kita, ada Tuhan di dalam keluarga kita, ada Tuhan di dalam cara kita mengasuh anak dan lain sebagainya. Seberapa kuat kita rindu Tuhan yang terlibat dan melibatkan kita dalam kehidupan ini. Pertanyaan terakhir, biar gak bahaya. Siapa yang rindu? Ketika beribadah sungguh-sungguh. Dalam kurung jangan telat. Oh enggak ya. Ntar banyak yang ini. Beribadahlah sungguh-sungguh. Hidup takut akan Tuhan. Siapa yang rindu? Atau 2 orang ini apakah rindu? Dalam semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Boleh peluk sama gitu ya. Thank you bro. Silakan, thank you. Beri tepuk tangan bareng mereka. Seringkali kita merasa kita punya hubungan sama Tuhan. Tapi pertanyaan saya gini. Hubunganmu sama Tuhan, hubungan seperti apa? Ada begitu banyak orang yang punya hubungan sih sama Tuhan. Tapi hubungannya adalah transaksional. Ada orang yang punya hubungan sih sama Tuhan. Tapi hubungannya toksik. Cuman mau sesuatu dari Tuhan. Teman-teman, coba kita cross check sendiri. Kita yang merasa kita dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan hubungan seperti apa? Apakah ginosko? Coba kita merenungkannya sebentar. Sehingga saya mau bilang, keluar dari zona nyamanmu. Dan bangunlah hubunganmu sama Tuhan. Karena itu bisa jadi jebakan yang ambil taruh dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan makin maju, bukan dekat sama Tuhan. Tapi makin mundur sama Tuhan. Dan satu titik kita akan meninggalkan iman kita. Iman kita akan goyah. Dan lain sebagainya. Yang terakhir, keluar dari zona nyamanmu. Dan bersaksilah. Teman-teman, siapa yang selama 8 bulan, nih bulan September, 9 bulan, yang tidak pernah absen ibadah? Boleh di mana aja, nggak di RH tapi mereka ibadah. Atau mereka kalaupun nggak ibadah offline, ibadah online. Siapa? Yang selama 9 bulan ibadah terus. Nggak ada, cuma 2 orang. Jadi, kalaupun nggak ibadah tetap ibadah online gitu ya. Kemarin kan demo kita nggak ibadah. Kita ibadahnya online. Ada? Yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya sama sekali ada? Pertanyaan kedua. Selama 9 bulan ini, siapa yang pernah bersaksi? Ini kenapa jadi tanya jawab ya? Biar gak ngantuk ya. Siapa yang udah bersaksi atau mengabarkan Injil ke 10 orang? 1. Yang mengabarkan Injil, yang bersaksi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang di sekitar. Boleh keluarga, boleh teman kantor. 10 orang ada? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain lebih ya. Jadi yang lebih boleh angkat tangan juga gitu ya. Ada yang 5 orang? Terakhir. Ada yang minimal 1 aja. 1 aja minimal. Yang udah bersaksi. Terus teman-teman bilang gini, bersaksi kan bisa lewat teladan hidup, bener gak? Bersaksi kan bisa lewat gaya hidup. Tapi ketika saya baca Alkitab saya gak cukup. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus sampaikan firman Tuhan supaya telinga mereka mendengar dan hidup mereka berubah. Kapan berubahnya? Gak tahu. Tapi saksikanlah kebaikan Tuhan sama mereka. Kalau bisa sama orang yang tidak percaya sama Yesus. Dalam perjalanan kekristenan saya itu yang terus saya kerjakan. Mau di meja makan kah? Mau lagi main bola kah? Saya akan berusaha menjadi saksinya Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan semuanya. Kita gini, di dalam kehidupan kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dan kita mulai beritakan Injil sama orang lain. Jangan sampai firman Tuhan yang powerful itu kita simpan buat diri kita sendiri. Yang ikut overcome, boleh lihat tangannya? Wis Kevin di bawah gitu ya. Ada beberapa orang teman-teman yang lagi ikut overcome. Kemarin hari Sabtu lalu kita belajar apa? Kuasa diberikan supaya kita bisa bersaksi. Tuhan berikan kekuatannya, Tuhan berikan karunia-Nya supaya kita bisa bersaksi.
Nah saya mau nanti hari Sabtu ada beberapa orang kesaksian di Overcome. Menceritakan pengalaman mereka bersaksi, menginjil dan lain sebagainya. Supaya saya percaya gini. Saya nggak berharap ketika teman-teman menginjil terus gereja kita jadi lebih penuh daripada ini. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi saya berdoa gini, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun itu. Mereka mengerti Injil. Dan saya berdoa ketika mereka mendengar kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan mereka. Saya gak peduli mereka pada akhirnya beribadah di mana. Saya gak peduli mereka pada akhirnya percaya atau enggak sama Tuhan. Bagian kita. Sekali lagi bagian kita, bukan bagian hamba Tuhan. Karena kita semua hamba Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Kepada siapapun yang kita ketemui. Saya gak ada harapan mereka mendengarkan Injil. Dan mereka hidup mereka dimerdekakan. Yang mau katakan amin. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Udah minus waktu saya. Yang terakhir ini, jebakan terakhir ini. Tidak terlalu banyak yang mengalaminya mungkin. Tapi ada. Karena jebakan ketiga namanya cemburu terhadap orang fasik. Maksudnya apa sih? Ini saya lagi nge-gym gitu ya. Terus ada pertanyaan muncul. Dan saya percaya ini mewakili pertanyaan kita. Seringkali kita pengen mundur gitu ya. Goyah iman kita. Karena gini, kok kayaknya orang di luar sana kayaknya hidupnya baik banget ya. Kok kayaknya orang di luar sana yang gak percaya Tuhan kayaknya hidupnya aman-aman aja ya. Kok kayaknya orang di luar sana kayaknya. Kok kita gak seberuntung mereka ya. Kita merasa kalau kehidupan mereka kayaknya lebih baik daripada kita. Sehingga gini, kita kayaknya pengen mundur aja deh. Kayaknya gak usah lah beriman kepada Yesus kalau hidup saya begini-begini aja. Kayaknya hidup seperti mereka kayaknya lebih gampang. Kerja lebih gampang, hubungan lebih gampang, cari cuan lebih gampang, bener? Kok kayaknya saya mengikut Tuhan kayaknya berat banget sih. Percayalah gini, jeritan itu bukan cuma jeritan kita pada masa kini. Ini adalah jeritan pemazmur 73. Saya gak tahu teman-teman pernah baca ini atau enggak. Suatu kali Mazmur 73 katakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku. Jadi dia terpeleset dan tergelincir. Teman-teman tahu bukan karena masalah, bukan. Bukan karena zona nyaman yang kedua tadi, bukan. Bukan karena keadaan sulit, bukan. Tapi dia terpeleset dan nyaris tergelincir. Karena apa? Aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk. Tubuh mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan apa? Kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ini yang terjadi hari-hari ini bukan? Orang yang sepertinya tidak percaya Tuhan. Berpakaian kekerasan. Mereka merasa punya power, bisa melakukan apapun. Mereka gini, congkak luar biasa. Kenapa? Dia merasa dia kaya dan firman Tuhan katakan kegemukan. Dan tidak pernah mengalami kesusahan manusia. Secara materi mereka kaya. Dan kita mulai iri dengan mereka. Sepertinya kalau saya seperti mereka, hidup saya nggak sesusah ini. Tekanan hidup tidak sesulit ini. Firman Tuhan suruh kita sangkal diri pikul salib. Kayaknya terlalu berat. Kita mulai cemburu sama mereka. Kita melihat kehidupan mereka jauh lebih menarik. Jauh lebih asik. Sedangkan kita rasa-rasanya. Ada begitu banyak larangan demi larangan, benar? Kita merasa Tuhan jahat mengekang kehidupan kita. Kita merasa menjadi orang percaya nggak asik banget. Nggak seru banget. Orang bisa ke klub, kita enggak. Kita boleh klub bola gitu ya. Tapi kan seringkali kita mulai iri sama mereka. Oh nanti ke klub boleh dong, nanti kita bahas lain kali. Waktunya habis gitu ya. Mereka boleh demikian, kita ada begitu banyak hal yang kita mesti menahan diri. Karena kita taat sama firman. Pengusaha di tempat ini. Lebih enak kerja jujur atau ciak sana sini. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kita mesti apa? Kerja sesuai dengan jalurnya. Kita harus tetap benar hidupnya. Kenapa? Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mulai melirik. Wah dia ciak sana bisa kaya. Dia tipu sana bisa kaya. Dan lain sebagainya. Benar gak sih? Kita mulai cemburu. Kita mulai iri. Dengan orang yang di luar sana. Sehingga kita tertarik untuk mulai mundur daripada Tuhan. Ayat 13 katakan. Sia-sia sama sekali aku apa? Mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak. Sia-sia saya mempertahankan iman saya. Sia-sia saya terus maju bersama dengan Tuhan. Sia-sia saya melayani Tuhan. Sia-sia saya beribadah. Sia-sia semua yang saya kerjakan. Saya berusaha hidup bersih di hadapan Tuhan. Saya memisahkan diri itu tanda kekudusan. Saya merasa sia-sia. Sama.
Apa yang terakhir? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga, saya mau bilang ini, dari ayat ini kita mesti tahu, kita hidup tidak hanya untuk kekinian. Kita juga hidup untuk kekekalan. Saya gak bilang berarti kekinian kita hidupnya harus menderita, enggak. Tapi saya percaya ada kebahagiaan sejati ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melihat mereka bahagia melakukan kejahatan, saya percaya kita bahagia, kita bersuka cita, kita diberkati ketika kita melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, hari berhenti iri dengan orang di luar sana. Harusnya mereka iri sama kita. Melihat hidup kita benar dan tetap asik. Benar gak sih? Hidup kita tetap di jalurnya Tuhan, tapi tetap seru-seruan. Kita masih bisa touring, kita masih bisa melakukan banyak hal. Kita harusnya gini, Tuhan terima kasih. Berjalan dengan Engkau mungkin memang tidak mudah. Tapi saya percaya berjalan bersama dengan Engkau asik. Seru, kenapa? Dia menyertai kita. Dia tuntun kita ke tempat-tempat terbaiknya Tuhan. Jadi hari ada 3 jebakan. Yang pertama jebakannya apa? Keadaan sulit, zona nyaman, kecemburuan terhadap orang fasik. Dan saya percaya 3 hal ini kita gak terjebak di dalamnya. Sehingga hidup kita bukan hanya beribadah aja, tapi iman kita tetap kuat. Iman kita gak pernah tergoyahkan. Yang mau katakan amin. Saya undang semua untuk makin berdiri, kita mau angkat satu pujian.